Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hadirin sidang Jumat dan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Tiada lain adalah untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu ibadah Jum'ah. Yang mudah-mudahan ibadah Jum'ah yang sedang kita laksanakan menjadi kifarat penebus dosa dari dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Berdasarkan hadis Rasulullah, al-jumu'atu ila jum'ah mukaffaratun lima bainahuma idza sabatil kabair. Jum'ah ke Jum'ah, maka Jum'ah itu menjadi penebus dosa apabila kita semua meninggalkan dosa besar. Artinya penebus dosa dari dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Saya selaku khatib tidak bosan-bosan kepada semuanya untuk mengajak, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon dengarkan apa yang akan saya sampaikan, karena ketika khatib sedang berkhutbah kemudian tidak mendengarkan atau tidak memperhatikan, maka termasuk Jumatan yang lagha, Jumatan yang sia-sia. Bahkan sampai kalau ada orang yang menegur kepada temannya sedangkan imam sedang berkhutbah, dia termasuk lagha. Idza qulta li sahibika ansit wal imamu yahtub faqad laqauta. Apabila kau mengatakan kepada temanmu, diamlah sementara imam sedang berkhutbah, kata Rasulullah, faqad laqauta, sia-sia Jumatannya. Hadirin sidang Jumat dan Allah Subhanahu wa taala, tadi khatib membacakan satu ayat yang pendek yang terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 99, yang artinya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu kematian. Dalam Al-Quran banyak kalimat-kalimat Allah memerintahkan untuk beribadah. Ada yang berbentuknya amr secara langsung, ada juga yang sifatnya khobariyah tapi maksudnya adalah insya'iyah, berita tapi maksudnya adalah penekanan. Ada juga Allah memerintahkan beribadah itu kepada seluruh umat manusia. Ada juga mengajak ibadah itu hanya kepada kaum-kaumnya, seperti kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Soleh. Mengajak ibadah kepada Allah itu khusus kepada kaum-kaumnya. Ya qaum i'budullaha, wahai kaumku, hendaklah kalian beribadah kepada Allah. Ada juga yang sifatnya umum, ya ayuhan nasu ubudu, wahai manusia, ubudullaha, beribadah kalian kepada Allah, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Ibadah adalah at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah
bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi minal awamiri wal irsyadati li maslahatil basari dunyahum wa ukhrahum. Ibadah itu adalah at-taqarrubu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi segala larangannya, limaslahatil basari, untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Atau dalam kaidah lain adalah sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Apapun bentuknya, asal niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu adalah disebut ibadah. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin. Ayat tadi menyampaikan hatta ya'tiyakal yakin. Sampai kematian itu datang kepada kita. Selama kita masih diberi umur oleh Allah, maka kewajiban ibadah kepada Allah itu tetap ada. Seperti sekarang kita melaksanakan ibadah saum. Selama kita masih hidup, kita bertemu dengan bulan Ramadan, maka tetap kewajiban Ramadan itu masih ada pada dalam diri kita. Jadi tidak cukup hanya sekali. Ayatnya syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa orang yang menyaksikan bulan tersebut, maka hendaklah ia melaksanakan saum. Tahun depan kalau kita masih ada umur, kewajiban saum tetap ada. Terus sampai kapan? Sampai ya'tiyakal yakin. Hadirin sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala, ada nama-nama masalah bab kematian. Karena kematian itu kita tidak tahu kapan datangnya. Sedang bagaimana kita. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang waktu, apabila datang ajalnya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menangguhkannya. Walaupun dia tanda-tanda kematian telah datang kepadanya, datang ke dokter spesialis umpamanya, tidak ada satupun dokter spesialis yang bisa menahan kematian seseorang. Kapanpun, bagaimanapun, pasti mati itu akan datang, akan menjemput kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Kematian menjadi sebab terputusnya amal manusia. Jadi mata yamutu itu artinya terputusnya amal manusia. Makanya ketika seseorang sudah meninggal, tidak ada amalan yang berhubungan kita, yang berhubungan dengan orang yang hidup. Semuanya itu terputus. Kewajiban kita hanya untuk mendoakan kepada mereka. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin. Atau idza mata ibnu Adam, kalimat yang lain demikian. Apabila anak Adam itu meninggal, in qata'a amaluhu, maka amalnya itu akan terputus illa min salasin, kecuali 3 perkara. Sedaqatin jariyatin, yang pertama adalah sedekah jariyah. Ketika hidup di dunia, dia sering bersedekah, sehingga sedekahnya itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang masih hidup. Dia bersedekah, dia mewakafkan untuk kemajuan agama, sehingga ketika dia meninggal, apa yang ia sedekahkan bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang sesudahnya. Maka setiap orang yang datang kepadanya akan membawa kebaikan. Kebaikan itu akan mengalir kepada orang yang meninggal. Yang kedua, waladin solihin, anak yang soleh. Seorang tua yang punya cita-cita ingin menjadi anak soleh, kemudian dia berhasil menjadi anak soleh. Maka ketika anak soleh tersebut beramal, berbuat, maka orang tuanya akan mendapatkan pahala dari kebaikan anak tersebut. Yang ketiga adalah ilmu yang ilmu yang bermanfaat. Kewajiban kita yang hidup adalah mendoakan, sebagaimana hadis Rasulullah, kana Rasulullah idza faragha min dafnil mayyit waqafa indahu wa qala istaghfiru li ahikum was'alullahu tasbih.
Fahinnahul ana yus'al. Keadaan Rasulullah apabila selesai menguburkan jenazah, Rasulullah suka berdiri di samping kuburan. Kata Rasulullah, yang diminta oleh kita itu adalah dua perkara. Istaghfiru li ahikum, mintalah ampunan untuk saudara-saudaramu. Kepada siapa? Kepada Allah. Karena bagaimanapun manusia itu adalah pernah berbuat salah, bahkan mahallul khata, tempatnya salah. Maka kewajiban kita yang hidup itu adalah diantaranya istaghfiru li, minta ampunan untuk yang meninggal. Yang kedua, was'alut tasbit, mintalah ketetapan keimanan. Ya, keimanan ketika dia di alam dunia itu jangan hanya di dunia saja, tapi harus sampai ketika dia meninggal. Karena ketika seorang meninggal akan didatangi malaikat, dua malaikat. Dia akan bertanya kepada orang tersebut, kepada orang yang sudah meninggal tersebut. Di antaranya adalah hal anta ta'lamu fi hadzal rajul, pertanyaannya, apakah engkau mengetahui laki-laki ini? Diri Muhammad itu diperlihatkan. Fa ammal mu'minu, adapun orang yang beriman, dia akan mengatakan huwa Muhammadur Rasulullah, dia adalah Muhammad Rasulullah. Wa ammal kafiru, adapun orang kafir, dia akan mengatakan la adri, aku tidak tahu. Kata malaikat, la tarita wala dalita, kau tidak tahu, kau tidak beriman kepadanya. Fadaraba bimatraqatin min hadidin baina udunaihi fasaha sayhatan baina udunaihi hatta yasma'aha mayyalihi illa sakolain. Akhirnya bagaimana? Ketika orang kafir tersebut tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat tersebut, fadaraba bimatraqatin min hadidin, dia akan dipukul oleh palu yang terbuat dari besi antara dua telinganya, ubun-ubunnya. Pasoha, syaitan, dia menjerit hatta yasma'aha, sehingga akan mendengar semua makhluk Allah illa sakalain, kecuali jin dan manusia. Hanya dua makhluk Allah yang tidak diberitahu, yang tidak bisa mendengar menjeritnya orang kafir ketika dipukul oleh malaikat, karena mereka tidak tahu jawabannya. Ya pantas tidak tahu, karena dalam dunia pun mereka berusaha ingin menghancurkan ajaran Islam, ingin memadamkan cahaya Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim, mereka punya maksud ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Wallahu mutimmu nurihi walau karyal kafirun, tapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak menyukai, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Nah, itulah kematian. Hadirin sidang Jumat dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang mati maka akan terputus semua amal manusia. Oleh karena itu Rasulullah menganjurkan kepada kita, kalau ada orang yang sudah mati, jangan diungkit-ungkit ketika dia sedang hidup. Fa innahu qad afdau ila ma qaddamu, karena mereka itu sudah selesai. Dia akan mempertanggungjawabkan amalnya di hadapan Allah, bukan dengan kita. Bagaimanapun bentuknya, kita berusaha umpamanya ingin memberikan pahala kepada mereka, hanya yang dianjurkan oleh Rasul kita mendoakan mereka supaya mereka itu dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kematian disebut juga sempurna. Mati disebut sempurna, atau istilahnya wafat. Wafat itu dari wafa yuwafi taufiyah, sempurna. Seperti Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, ya ayuhan nasu aufu bil uqud, wahai manusia sempurnakan. Ada kalimat aufu bil uqud. Wafat itu dari aufa, wafa yuwafi, kata caranya ada wazan sulasi mazid, aufu bil uqud, sempurnakanlah janji-janji kalian. Mengapa mati disebut wafat? Karena telah sempurnanya meraih apa yang telah Allah takdirkan kepadanya.
Jadi ketika orang meninggal itu telah sempurna. Takdir Allah yang ditetapkan kepadanya itu telah sempurna. Kedua, karena kematian adalah jalan menuju kehidupan yang sempurna. Ketika orang dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah sempurna. Di surga dia akan mendapatkan kenikmatan yang tidak ada putusnya. Ketika orang dimasukkan ke dalam neraka, dia pun telah sempurna, akan mendapatkan balasan dari dosa-dosa yang ia lakukan ketika di dunia. Maka mati disebut wafat. Telah sempurnanya ketika dia menghadap Allah, telah sempurnanya dia meraih surga, telah sempurnanya dia masuk ke dalam neraka. Sehingga dalam Al-Quran, ketika orang dimasukkan ke dalam surga, khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Ketika orang dimasukkan ke dalam neraka, sama, khalidina fiha, mereka itu akan kekal di dalam neraka. Orang yang meninggal itu menurut Rasulullah dalam sebuah hadis dikatakan, An Abi Qatadah radhiyallahu anhu annahu kana yuhaddisu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra alaihi bi janazatin. Rasulullah pernah melewati sebuah jenazah, sebuah kuburan. Faqala, kata Rasulullah, mustarihun wa mustarahun minhu. Orang ini bisa saja dia istirahat, bisa saja diistirahatkan. Jadi orang meninggal itu mustarih wa mustarahun minhu. Qalu ya Rasulullah, mal mustarih wal mustarahu minhu. Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan mustarih dan apa yang dimaksud dengan mustarahun minhu? Qala al abdul mu'minu yastarihu min nasabi dunya wa adaha ila rahmatillah. Wal abdul fajiru yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Dan dikatakan mustari adalah seorang mukmin, dia istirahat dari kecapean, dari capeknya di dunia, dan apa yang ia rasakan ketika di dunia. Memang orang mukmin itu di dunia itu menjadi sijnu, menjadi penjara. Ya, asijnu ahabbu mu'mini, penjara itu lebih aku sukai, kata orang mukmin, daripada aku harus melaksanakan keinginan mereka. Ya. Jadi merasa capek di dunia ini. Dari apa? Ya dari yang ia laksanakan ketika di dunia beribadah kepada Allah. Memang betul, ibadah yang kita laksanakan itu kadang-kadang timbul rasa lelah. Apalagi kita sedang saum, ya. Siang hari panas-panas, terik. Keinginan hati kita adalah inginnya minum, nafsu kita ingin minum, ingin buka, tapi kita tahan. Min nasabi dunya, dari capeknya. Kadang-kadang malas untuk bangun subuh, kadang-kadang malas untuk melaksanakan sahur, kadang-kadang malas untuk melaksanakan ibadah zuhur, asar, dan maghrib. Capek, ya. Maka ketika dia meninggal, maka dia itu istirahat dari kecapean. Dan apa yang ia rasakan, sakit apa yang ia rasakan. Banyak di kalangan kita orang-orang yang meninggal karena sakit yang mereka rasakan. Mereka rasakan dari perjuangan yang telah mereka lakukan. Banyak di kalangan mereka yang meninggal di atas, ya, digantung, dipenjara, disiksa. Ya, karena apa? Karena ingin menegakkan agama Islam, ajaran Islam, syariatul fil ard, syariah di muka bumi ini. Tapi akibatnya yang mereka lakukan, mereka itu tidak, setiap yang ia lakukan disenangi oleh orang lain. Nah itulah, jadi mustarihun. Sementara orang-orang kafir itu adalah diistirahatkan, dipecat, karena mereka selalu berbuat kemaksiatan di dunia, sehingga oleh Allah dimatikan. Yastarihu minhul ibad, diusir di negeri ini, diusir dari dunia ini. Itulah orang-orang kafir. Nah itulah kematian yang akan dilalui oleh manusia
apakah dia itu nanti akan mustarahun atau mustarahun minhu. Kita mengharapkan ketika kita mati itu termasuk orang yang mustarihun minhu. Barakallahu lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang ketiga, mati disebut juga musibah. Jadi mati disebut juga musibah. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 106, "Fa'asobatkum musibatul maut," maka dikenakan bagi kalian itu musibatul maut, musibah kematian. Mengapa ketika orang meninggal itu ada yang ditangisi, bahkan ada yang diratapi? Karena itu adalah musibah. Di antara musibah yang akan terjadi kepada diri manusia itu adalah kematian. Dia merasa kehilangan terhadap orang yang ia cintai, sehingga dia dicengcerikan cek Sunda, sampai beberapa hari dia tidak mau sadar, dia tidak menyadari bahwa orang yang telah cintainya itu telah meninggal. Maka itu dikatakan musibah. Rasulullah mengatakan dari Jabir, qala sami'tu Nabiyyu sallam yaqulu yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Seorang hamba nanti akan dibangkitkan lagi ketika ia sedang keadaan matinya. Artinya ketika orang meninggal itu akan mati seperti, atau dia akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan apa yang ia senangi. Kalau kita mencintai dalam urusan-urusan dunia, jangan cintanya itu berlebih-lebihan. Contoh umpamanya, orang senang memancing umpamanya. Jangan sampai memancing itu suatu perkara yang sangat ia cintai. Bisa jadi Allah akan mematikannya itu dalam keadaan memancing. Orang umpamanya sangat cinta terhadap suatu perkara dunia sehingga ia melupakan ibadah kepada Allah, maka ia akan mati dalam keadaan hal semacam itu. Hadirin sidang jemaah undangan Allah, nanti dibangkitkan demikian. Ya. Makanya kita berharap ketika kita meninggal itu adalah kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik. Kita senang kalau melihat orang umpamanya meninggal dalam keadaan sedang sholat, dalam keadaan sedang sujud. Ya, itu telah disaksikan oleh kita. Ada juga orang yang meninggal, seorang mubalik, seorang ustadz sedang meninggal, dia sedang menerangkan tentang tauhid, tentang kalimat la ilaha illallah. Ketika dia telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia meninggal. Ada juga orang yang meninggal di panggung sedang joget-joget meninggal. Ya, kita bisa memilih, karena keinginan manusia itu pasti ketika mati itu ingin mati yang baik. Ya. Ada dua perkara yang harus kita lakukan ketika kita ingin matinya, itulah husnul khotimah. Pertama adalah husnul ibadah. Yang kedua adalah husnul muamalah. Ibadahnya yang bagus, ibadahnya yang baik. Ibadah yang bagus itu bukan banyaknya. Ya, bukan banyaknya sekian rakaat umpamanya, itu yang belum tentu. Ibadah yang baik itu adalah apabila ibadah tersebut mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ibadah tersebut sesuai dengan ilmu, sesuai dengan dalil. Karena ketika orang beribadah sekehendak hatinya tanpa dalil, jangan diharapkan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah husnul muamalah. Kita bermuamalah itu pun harus baik. Ada seorang wanita yang disiksa karena disebabkan dia itu pernah memukul seekor kucing sampai meninggal. Udhibat imra'atun fi hirratin, seorang perempuan disiksa disebabkan karena kucing. Habasatha hatta matat, kucing tersebut dikurung sampai meninggal. Jadi husnul muamalah, apalagi dengan manusia. Kita di dunia ini tidak lepas sebagai makhluk bersosial.
Ketika bersosial biasa saja kita tersinggung, biasa saja kita tersakiti. Apa salahnya kita membukakan hati kita untuk memaafkan mereka? Nah inilah hadirin sidang Jumat. Kalau kita punya keinginan ingin ketika meninggal itu dalam keadaan husnul khotimah. Yang terakhir, mati disebut yakin. Dalilnya adalah tadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Hadirin sidang Jumat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Itu adalah kesalahan dari pribadi saya sendiri. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sawu sukufakum fa inna tasbihata sukuf bin tamamis shalah. Luruskan dan rapikan barisan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an akhwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atidh dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabu al ashqa alladzi yasla an-narul kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tusiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fi sufil ula sufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.